Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kultum yang singkat ini, saya akan mengambil tema amalan lisan. Ada suatu amalan yang akan dimurka oleh Allah, amalan lisan yang dibenci oleh Allah, yang pada akhirnya amalan lisan tersebut akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Amalan lisan karena kita berdusta, memfitnah, ghibah, memaki-maki, memarahi orang tua sampai orang tua kita menjadi sedih. Itu adalah amalan lisan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sadar amalan itu tidak akan berguna bagi kita dan tidak berguna bagi orang yang menerima akan kebohongan kita, akan fitnah kita, akan maki-maki kita, akan marah-marah kita. Dan semaksimal mungkin kita harus meninggalkan amalan lisan yang tidak berguna tersebut. Tetapi ada suatu amalan yang akan mendapat pahala kalau kita melakukannya. Dan apabila kita sudah melakukannya, kita akan mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa, akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa, dan akan mendapatkan suatu balasan yang sangat luar biasa pula. Apa? Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dicintai pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi amalan tersebut adalah salah satunya adalah amalan kita untuk membaca Al-Qur'an. Kita membaca Al-Quran, satu ayat, dua ayat, berlanjut, satu halaman, dua halaman, continue, berkesinambungan, walaupun sedikit, tetapi bagaimana interaksi kita untuk gemar membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Salah satunya yang kedua adalah kita berdakwah, menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran adalah suatu amalan yang sangat indah. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr wa tawassau bil marhamah. Sebagaimana contoh, kita mengajak kawan kita yang mungkin pada saat ini belum tergerak untuk melakukan sholat. Ayo kita ajak, ayo kita nasihati. Apalagi sampai orang tersebut melakukan ibadah sholat. Artinya apa? Ibadah kita diterima oleh orang tersebut. Orang tersebut mendapatkan pahala, dan kita pun tanpa kita sadari juga mendapatkan pahala. Contoh lagi, seorang suami menasihati istrinya untuk selalu berhijab, baik di rumah maupun luar rumah, untuk selalu membaca Al-Quran, untuk selalu berzikir, untuk selalu melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Walaupun omongan itu adalah omongan keluarga,
tetapi ini adalah kategori dakwah. Kemudian bagaimana orang tua menasihati anaknya, "Nak, kamu tidak boleh nakal. Nak, kamu harus membantu orang tuamu, membantu ibumu, membersihkan rumah, mencuci piring." Kecil memang, anak tersebut melakukannya. Itu adalah suatu dakwah. Jadi dakwah tidak harus di atas mimbar, dakwah tidak harus di atas podium, tetapi di dakwah dalam pergaulan. Dalam kita bekerja pada saat waktunya sholat, ayo teman kita sholat. Ada suatu kajian di masjid, ayo ajak untuk mengikuti kajian tersebut. Itu adalah dakwah dengan konsep wal takum minkum ummatu yad'u ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru pada suatu kebaikan dan menyuruh untuk mencegah suatu keburukan. Ini adalah dakwah. Kemudian amalan lisan apa lagi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Berzikir. Zikir bil lisan dengan mengucapkan kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat Allahu akbar, atau yang kita gabung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita harus yakin semua kegiatan kita selalu dicatat oleh dua malaikat pencatat. Itu konsep yang harus kita pegang dalam kehidupan sehari-hari. Kita berzikir kepada Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, tidak ada yang pantas di penjara kecuali lisan. Jadi Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, tidak ada yang pantas di penjara selain lidah kita. Kenapa? Karena kita lihat pertengkaran, perkelahian, perdebatan banyak dimulai oleh lisan, banyak dimulai oleh lidah. Pertengkaran elit politik pada saat menjelang pemilu kita saksikan di televisi. Perkelahian pelajar, kenapa? Saling ejek, saling hina, saling mengelontarkan kalimat-kalimat tidak terpuji. Tawuran massal, tawuran antar supporter sepak bola, tawuran kampung, semua dipicu oleh lisan kita. Karena mengungkapkan sesuatu yang akan membangkitkan amarah bagi si penerima apa yang kita ucapkan tersebut. Oleh karena itu, jaga lisan kita. Maka kita harus berusaha menjaga lisan kita supaya lisan-lisan kita adalah lisan-lisan yang gemar mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau hendaklah diam. Diam di sini bukan berarti kita tidak memiliki keimanan, bukan berarti kita tidak memiliki keilmuan, tetapi diam di sini agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak terpuji, yang akan merugikan bagi diri kita dan akan merugikan bagi orang lain. Semoga kita mampu menjaga lisan-lisan kita menjadi lisan-lisan yang sangat berguna untuk diri kita dan untuk orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.